Dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat, diskusi, kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. Bayangkan suasana ruang sidang yang penuh ketegangan di Senayan. Para anggota DPR duduk rapi, sebagian besar menunduk menatap berkas, sebagian lain tampak berusaha menjaga wibawa dengan wajah datar. Namun, begitu pintu ruang sidang terbuka, semua mata langsung tertuju pada satu sosok perempuan yang selama ini namanya kerap jadi sorotan publik, Salsa Arwina. Ya, perempuan yang sebelumnya dikenal lantang di media sosial, kini resmi menjabat sebagai staf Presiden Prabowo. Kepulangannya ke Indonesia ternyata tidak sekadar simbol pulang kampung, melainkan langkah besar untuk memperjuangkan suara rakyat di pusat kekuasaan. Ketika duduk di kursi yang disediakan, banyak yang menduga Salsa hanya akan menjadi pelengkap formalitas, sekadar pendamping tim eksekutif. Namun kenyataannya, begitu mikrofon dinyalakan dan ia mulai berbicara, suasana berubah drastis. Bahasa tubuh anggota DPR yang awalnya percaya diri seketika berubah kaku. Ada yang melipat tangan di dada, ada pula yang berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyum tipis. Sebab apa yang keluar dari mulut Salsa bukan basa-basi, bukan kalimat kering birokrasi, melainkan kritik tajam yang menusuk jantung persoalan bangsa. Rakyat Indonesia bukan hanya angka di atas kertas laporan, bukan sekadar statistik yang kalian banggakan di podium. Mereka adalah manusia yang merasakan beratnya harga beras, mahalnya listrik, hingga sulitnya akses kesehatan. Dan disinilah tanggung jawab kita semua, seru Salsa dengan nada tegas, membuat ruangan hening sesaat. Tak ada yang menyangka, seorang staf presiden yang baru saja resmi diangkat berani berbicara dengan lantang di depan DPR. Apalagi gaya bicaranya tidak seperti pejabat kebanyakan, tanpa kalimat bertele-tele, tanpa jargon klise, melainkan langsung ke inti masalah. Inilah yang membuat para anggota DPR hanya bisa diam, bahkan sebagian tampak menunduk, seakan tak berani menatap wajahnya. Kehadiran Salsa Arwina di lingkaran Istana Prabowo ibarat angin segar bagi banyak rakyat yang sudah jenuh dengan gaya politik lama. Ia datang bukan dengan wajah penuh basa-basi, melainkan dengan keberanian untuk menyuarakan yang selama ini terpendam. Wajar saja jika banyak kalangan menyebut, kehadiran Salsa dalam sidang DPR itu menjadi titik balik bagaimana suara rakyat benar-benar masuk ke dalam ruang kekuasaan. Lebih jauh, apa yang diperjuangkan Salsa tidak main-main. Ia membawa sejumlah data konkret mengenai kemiskinan, pengangguran, serta problem ekonomi kerakyatan. Bukan data yang dibuat untuk menyenangkan telinga, melainkan fakta yang menyakitkan. Kalian bisa berdebat soal angka pertumbuhan ekonomi, tapi di luar sana rakyat masih harus berjuang membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Kalian bisa bangga dengan APBN yang katanya sehat, tapi coba lihat berapa banyak keluarga yang harus gali lubang tutup lubang demi bertahan hidup, tegasnya. Ucapan itu membuat beberapa anggota DPR yang biasanya paling vokal, kali ini memilih bungkam. Bahkan ada yang tampak gelisah sambil memainkan pena di tangannya. Seakan tidak siap menghadapi cermin besar yang ditunjukkan oleh Salsa di hadapan mereka. Opini publik pun meledak. Banyak yang menilai bahwa apa yang dilakukan Salsa adalah pembuktian bahwa dirinya tidak hanya jago bicara di media sosial, tetapi juga mampu menghadapi langsung para wakil rakyat. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa DPR akhirnya dibuat tak berkutik oleh satu sosok perempuan muda yang baru saja pulang ke tanah air. Kepulangan Salsa Arwina ke Indonesia sendiri sudah lebih dulu jadi bahan perbincangan hangat. Sebab, ia sempat lama berada di luar negeri, aktif menyuarakan isu-isu kebangsaan dari kejauhan. Ketika akhirnya pulang dan langsung diberi posisi strategis oleh Presiden Prabowo sebagai staf kepresidenan, publik terbelah. Ada yang meragukan, ada pula yang penuh harapan. Namun, dengan kejadian di ruang sidang DPR, keraguan itu seakan terjawab. Salsa tidak main-main. Keberanian Salsa ini juga dianggap banyak pihak sebagai cerminan dari keberpihakan nyata pada rakyat. Ia tidak terjebak dalam pola lama yang penuh diplomasi hampa. Ia memilih menabrak, mengguncang, dan bahkan menyentil keras para pejabat yang kerap merasa nyaman dengan posisinya. Kalau kalian benar-benar wakil rakyat, maka dengarkanlah rakyat, bukan hanya kepentingan partai, kata Salsa, yang langsung disambut tepuk tangan beberapa peserta sidang. Bahkan, kabarnya beberapa anggota DPR sempat mencoba memotong pembicaraannya. Namun Salsa tidak gentar. Dengan suara lebih lantang, ia justru menegaskan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi dirinya menyampaikan fakta. Saya berdiri di sini bukan untuk menyenangkan kalian, tapi untuk menyampaikan jeritan rakyat. Kalau kalian merasa terusik, itu tandanya ada yang salah dengan cara kalian bekerja, ucapnya. Momen ini dengan cepat menjadi viral.
Media sosial penuh dengan potongan video pidato Salsa. Warganet ramai-ramai memberikan komentar, sebagian besar kagum dengan keberanian perempuan ini. Bahkan banyak yang menyebut bahwa inilah pertama kalinya sejak lama DPR terlihat benar-benar terdiam, tak berdaya menghadapi argumen seorang staf presiden. Sebagian pengamat politik menyebut, apa yang dilakukan Salsa bisa menjadi awal babak baru politik Indonesia. Bahwa rakyat akhirnya punya sosok yang tidak hanya berani berbicara di luar, tetapi juga bisa membawa suara mereka langsung ke pusat kekuasaan. Salsa Arwina sedang membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan hati nurani, bukan sekadar kepentingan elit, ujar seorang analis dalam wawancara televisi. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang. Beberapa anggota DPR merasa tersudut. Ada yang mencoba membela diri dengan pernyataan di media, menyebut bahwa Salsa terlalu emosional dan tidak memahami mekanisme formal. Tapi publik seolah tidak peduli. Bagi mereka, yang penting ada sosok berani yang mau berbicara apa adanya. Opini ini jelas menegaskan, Salsa Arwina sedang menorehkan sejarah baru. Dari seorang aktivis vokal, kini ia masuk lingkaran kekuasaan, tapi tetap konsisten memperjuangkan rakyat. Ia tidak hanyut dalam kenyamanan posisi, melainkan memanfaatkannya untuk mengguncang. Bayangkan, di sebuah negara di mana seringkali pejabat sibuk menjaga citra, hadir seorang Salsa yang justru menantang status quo. Ini bukan sekadar tentang dirinya sebagai staf presiden, tapi tentang pesan kuat bahwa kekuasaan harus dikembalikan ke rakyat. Dan disinilah letak keberanian itu. Salsa Arwina tidak hanya pulang ke Indonesia secara fisik, tapi juga pulang untuk mengingatkan para pemimpin bahwa rakyatlah yang seharusnya menjadi pusat kebijakan. Sidang DPR yang sunyi mendadak bergetar. Bukan karena gaduh, tetapi karena diam yang penuh makna, diam yang lahir dari rasa kalah dalam argumen. Jelas, ini bukan hal kecil. Ini adalah momen besar. Sebab dari sinilah masyarakat mulai percaya bahwa suara mereka masih bisa masuk ke ruang sidang yang selama ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Salsa Arwina telah memulangkan harapan itu. Harapan bahwa politik tidak selalu harus kotor. Harapan bahwa masih ada pejabat yang berani melawan arus demi rakyat. Harapan bahwa Indonesia bisa lebih baik jika ada lebih banyak orang seperti dirinya. Dan opini ini ingin menegaskan, keberadaan Salsa Arwina di lingkar kekuasaan Prabowo bukan sekadar simbol. Ia adalah penegas, pengingat, sekaligus penggerak. DPR boleh memiliki kursi empuk, mikrofon mahal, dan nama besar. Tapi ketika berhadapan dengan kebenaran yang disuarakan dengan lantang, semua itu tak ada artinya.